Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini di kantornya si Ken Kelvin dan dia juga punya rencana baru. Lalu dia juga si Alia Satu juga nanya kepada si Ken Kelvin, rencana baru apa Pak Kelvin? Kata si Alia si Hiledatel. Lalu si Ken Kelvin juga ini pasti akan menusuk ke seluruh keluarga Buana. Saya akan menculik Junior, kata si Ken Kelvin kepada si Alia si Later. Saya akan minta bantuan kepada si Tony. Lalu di sini si Nurus tunjuk si Alia Satu juga dia langsung berdiri dan dia menunjuk kepada si Ken Kelvin. Saya tidak setuju kalau membawa-bawa Alvin yaitu Junior. Lalu gak lama kemudian datanglah si Tony. Lalu si Ken Kelvin juga, coba kamu punya ide enggak? Bagaimana caranya supaya menghancurkan keluarga Dewa Buana? Kata si Ken Kelvin kepada si Tony. Tiada lain satu-satunya jalan kita menculik Junior, bos, kata si Tony kepada si Ken Kelvin. Lalu si Alia si Atel di sini dia juga ngomong lagi kepada si Ken Kelvin, dasar kalian ini tidak punya hati. Kita itu jangan membawa-bawa Junior. Dia masih baik, dia tidak punya salah, kita dendam kepada orang tuanya, kata si Alia Satu kepada si Ken Kelvin. Tapi di sini si Tangkurak si Priska juga dia ngomong kepada si Alia Satu, kamu itu kalau jangan tanggung kalau mau balas dendam Alia, kata si Tangkurak si Priska. Lalu si Alia Satu juga terjadilah cekcok antara si Alia Satu sama si Nurus tunjuk si Priska. Kamu belum pernah punya anak, tapi saya pernah punya anak Priska, kata si Alia Satu kepada si Nurus tunjuk yaitu si Tangkurak Priska. Lalu di sisi lain di sini pas dia lagi cekcok si Priska sama si Nurus tunjuk si Alia Satu, tiba-tiba si Ken Kelvin menerima telepon dari si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia janjian di sebuah kafe untuk ketemu sama si Ken Kelvin. Singkat cerita di sini si Ken Kelvin sama si Nurus tunjuk si Alia Satu dan juga si Nurus tunjuk si Priska datang. Lalu si Ken Kelvin juga nanya kepada si Bro Koko Kroni, apa kabar, apa berita apa, kata si Ken Kelvin. Jadi singkat cerita di sini si Bro Koko Kroni juga dia menceritakan semuanya bahwa Lia akan menikah dengan Pak Fajar dan dia akan menikah di tempat yaitu di tepi danau, kata si Bro Koko Kroni kepada si Ken Kelvin dan si Alia si Atel dan si Nurus tunjuk si Priska. Si Alia si Atel juga dia sangat kaget dan si Nurus tunjuk si Priska juga dia bolotot, dia sampai calawak dia mendengar berita itu. Di sini juga si Ken Kelvin juga dia cuman mengulang, dia sangat tidak percaya bahwa Lia akan menikah sama Pak Fajar. Lalu di sisi lain di tepi danau di sini Pasha sama Lula dan semua karyawannya Pak Fajar lagi menyiapkan untuk pernikahannya Pak Fajar sama Lia besok pagi. Terlihat Pak Fajar juga dia sangat panik, dia kok karyawannya aneh semua, dia juga langsung menelepon Bajian. Jadi di sini juga menelepon Bajian tidak diangkat dan telepon juga Lia juga tidak diangkat. Lalu di sini dia menelepon Pasha. Lalu Pasha juga di sini mengangkat telepon dari Pak Fajar. Lalu Pasha juga dia di sini bisa mengelak dan bisa menjawab pertanyaan Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini terlihat si Nurus tunjuk si Bro Koko Kroni dia lagi-lagi dia mendengar dan memperhatikan pembicaraan Tante Merin sama Nana dan Lia di depan pintunya rumahnya Neratu karena dia sudah membereskan masalah dia sama para Buana. Lalu si Bro Koko Kroni juga di sini dia juga akan mengasih tahu berita itu kepada si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain si Ken Kelvin sama si Nurus tunjuk si Priska dan juga si Alia si Atel dia pergi ke danau untuk membuktikan omongannya si Bro Koko Kroni. Tiba-tiba dia lagi sudah sampai ke tepi danau, ada orang melewat dan di sini si Ken Kelvin juga nanya ke orang itu sambil si Ken Kelvin nunjuk ke seberang sana ada apa ya Pak, di sana ada ramean apa di sebelah sana, kata si Ken Kelvin kepada orang ini. Lalu orang ini juga dia mengatakan bahwa ada acara pernikahan antara perusahaan
besar, yaitu perusahaan Cahaya Nanda akan menikah lagi sama mantan istrinya, kata orang itu kepada si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga dia sangat senang mendengar berita itu, dan si Nurul Tunjung, si Priska dan si Alia serta juga dia sangat senang. Lalu tiba-tiba dia menerima telepon lagi dari si Bro Koko Kroni. Lalu si Alia, si Hilen Atel sama si Nurul Tunjung, si Priska dia pergi untuk membeli petasan. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia menceritakan berita yang tadi dia mendengar pembicaraan Tante Merin sama Balia dan Nana di depan rumahnya Neratu. Lalu si Ken Kevin juga sudah menerima telepon dari si Bro Koko Kroni. Dia sangat kaget melihat ke belakang si Nurul Tunjung, si Priska sama si Alia, si Ratel tidak ada. Lalu tiba-tiba dia sangat kaget, dia lagi memborong semua petasan yang ada di tepi pantai itu, yang jualan di tepi pantai itu. Lalu si Alia, si Atel juga pas dia lagi beli disamperin oleh si Ken Kevin, dan si Ken Kevin juga membawa si Alia, si Atel sama si Nurul Tunjung, si Priska dari tempat itu karena kita punya rencana baru lagi, kata si Ken Kevin kepada si Alia, si Atel sama si Nurul Tunjung, si Priska. Singkat cerita dia juga pergi dari tempat itu. Pas di tengah jalan di sini dia sangat kaget, dia melihat mobil Fajar dia akan menuju ke tepi danau. Karena di sini Pak Fajar juga dia akan mencari Koko ke tepi danau itu. Kalau Koko ada di sana. Lalu terlihat si Ken Kevin juga dia langsung putar arah, dia mengejar mobilnya Pak Fajar karena dia akan menghadang Pak Fajar supaya jangan sampai ke tepi danau itu, karena kalau dia sampai ke sana dia akan gagal kejahatannya kepada Dewa Buana sama Nana dan juga sama Pak Fajar dan Balia. Lalu singkat cerita si Ken Kevin juga menghadang mobilnya Pak Fajar. Lalu di sini si Ken Kevin juga dia turun, dan Pak Fajar juga dia sangat murka banget kepada si Ken Kevin, dan dia juga turun dari mobilnya. Lalu terlihat Pak Fajar juga sudah turun dari mobilnya itu, dan dia juga langsung ngomong kepada si Ken Kevin, kamu apa-apaan Kevin, kamu itu gak bosan-bosannya cari masalah sama orang lain, kata Pak Fajar kepada si Ken Kevin. Dasar si Ken Kevin di sini orang jahat bener. Di sini dia malah dia juga terus dia ngomong kepada Pak Fajar, dan terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama si Ken Kevin. Singkat cerita di sini besar kemungkinan si Ken Kevin yang akan menjahatin Pak Fajar sama Balia dan Nana dan Dewa, malah dia yang kena batunya. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, lobati tararajong dan lobati soledat karena Mimin tos kabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.